Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran hadis. Taib di sini kita akan melanjutkan dari bab atau kitab al-hudud. Sekarang masuk bab haddis sarqah. Bab haddis sarqah yaitu bab tentang hukum had bagi kasus pencurian. Ya, hukum had bagi kasus pencurian. Tayyib. Sebutkan di sini hadis yang pertama, An Ubaidillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin qimatuhu wa fi lafdhin thamanuhu thalathatu darahim. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. Tayyib. Dari sahabat Abdullah ibn Umar, ya an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri yang mencuri mijanin. Ya, mijanin itu semacam tameng. Ya, tameng jadi perisai yang digunakan untuk berperang. Ya, tameng yang digunakan untuk berperang, untuk melindungi diri dari sabetan pedang maupun panah, ya. Di tameng perisai. Ya, jadi Rasulullah SAW memotong tangan seorang pencuri yang mencuri sebuah perisai atau sebuah tameng yang harganya, yang nilainya itu 3 dirham, yang senilai 3 dirham. Ya, salah satu darahim 3 dirham. Taib. Jadi Rasulullah SAW menetapkan hukum had bagi seorang pencuri. Ya, jadi Rasulullah pernah menetapkan hukum had bagi seorang pencuri yang mencuri perisai, suatu tameng atau perisai yang memiliki harga senilai 3 dirham. Ya, 3 dirham. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, tahrimus saraqah wa annaha kabiratun min kabairid dzunub. Haramnya perbuatan mencuri, dan ini termasuk dosa besar. Ya, mencuri termasuk salah satu dosa besar. Kemudian qat'u a'dha'is sarraq musnadun ilal imam wa nawabihi. Memotong bagian tubuh para pencuri, ya. Memotong bagian tubuh pencuri itu diserahkan kepada waliul amr, kepada pemimpin kaum muslimin atau yang mewakilinya. Ya, tidak boleh kemudian main hakim sendiri, ya. Tidak boleh kemudian sembarangan orang melakukan hal tersebut, ya. Kemudian dia ketika mungkin ketahuan, ya, ada seorang pencuri yang kemudian ketahuan oleh warga misalnya, kemudian ya salah seorang dari warga tadi langsung memotong tangan pencuri tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini perkara yang tidak diperbolehkan, ini dilarang dalam syariat. Jadi yang berhak untuk menetapkan hukum had terkait dengan hukum potong tangan, ya, terkait dengan hukum potong tangan itu adalah pemimpin kaum muslimin maupun yang diwakili, dia perwakilannya. Taib. Ya, kemarin juga pada halaqah sebelumnya juga kita sebutkan terkait dengan hukum had. Ya, semua hukum had itu yang berhak untuk menetapkannya atau yang berhak untuk mengeksekusinya, melakukannya adalah pemimpin kaum muslimin. Ya, mau pemimpin kaum muslimin ataupun pihak-pihak yang menjadi perwakilannya. Hanya satu hukuman yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh pribadi-pribadi secara umum, artinya oleh selain pemimpin kaum muslimin, yaitu terkait dengan hukuman cambuk. Ya, hukuman cambuk bagi budak, ya, budak yang berzina, budak yang belum muhsan yang berzina. Nah, itu boleh kemudian dicambuk langsung oleh majikannya, oleh tuannya, oleh pemiliknya, ya, dengan 50 cambukan. Taib. Itu kemarin yang kita telah berlalu pembahasannya. Taib. Adapun hukum-hukum had yang lainnya secara umum, maka itu yang berhak untuk mengeksekusinya adalah waliul amr, pemimpin kaum muslimin,
ataupun pihak-pihak yang dijadikan perwakilan dari pemimpin yang berhak, yang berwenang untuk melakukan hukum had. Kemudian faedah berikutnya jawazu nisbatil a'mal allati ya'maluha ba'du ummalil imam ilaih. Bolehnya menisbahkan ya suatu perbuatan yang itu dilakukan oleh sebagian pegawai atau pekerja atau pegawainya atau perwakilan dari imam, dari pemimpin kaum muslimin, kemudian dinisbahkan langsung kepada pemimpinnya. Ya, seperti tadi dalam hadis tadi dikatakan qata'a di sini domirnya kembali ke Nabi Muhammad. Ya, beliau memotong, padahal yang memotong bukan beliau. Ya, yang memotong, yang mengeksekusi bukan beliau. Ya, beliau serahkan kepada yang lainnya. Tapi di sini dinisbahkan perbuatan memotong tangan pencuri tadi langsung dinisbahkan, disandarkan kepada Rasulullah SAW. Maka ini diperbolehkan seperti ini karena memang itu terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau memimpin kaum muslimin dan beliau yang menetapkan hal ini. Ya, beliau yang menetapkan hal ini. Jadi kemudian hal ini disandarkan kepada beliau. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya, bayanun nisab alladhi yuqta' sariquhu wa yu'khad minhu min mafhumil mukhalafa annama kana aqalla minhu fa innahu la yuqta' fihi. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang nisab, batas minimal. Ya, harta yang dicuri yang dengannya muncul konsekuensi hukum potong tangan. Ya, yang dengannya kemudian ditetapkan hukum potong tangan. Jadi nisabnya tadi disebutkan batas minimalnya yaitu 3 dirham. Ya, 3 dirham. Jadi Rasulullah SAW menetapkan hukum potong tangan ya ketika harta curian tadi itu bernilai 3 dirham. Maka kemudian mafhum mukhalafahnya, apa yang bisa dipahami dari kebalikannya, dari kebalikan dari apa yang termantuk atau tersurat ya ter terdapat di dalam hadis ini yang bisa kita pahami kebalikannya, yaitu harta curian yang tidak sampai batasan 3 dirham ya, yang tidak sampai nilainya, yang nilainya tidak sampai 3 dirham, maka tidak ditetapkan hukum potong tangan bagi pencurinya. Ya, tidak ditetapkan hukum potong tangan bagi pencurinya. Taib. Jadi minimal nilainya adalah 3 dirham. Taib. Nanti disebutkan hadis berikutnya, dalam hadis berikutnya itu seperempat dinar. Ya, seperempat dinar dan 3 dirham dan seperempat dinar ini sama karena satu dinar itu 12 dirham. Ya, satu dinar, ya dinar itu mata uang emas, adapun dirham itu mata uang perak. Jadi dinar itu lebih tinggi nilainya. Jadi satu dinar itu sekitar 12 dirham. Maka kalau 3 dirham itu tentunya seperempat dinar. Ya, jadi sama. Baik. Kemudian faedah berikutnya, asy-syari'atu ja'at bihifdzil amwal. Ya, syariat Islam itu datang dengan salah satunya dengan menjaga harta. Ya, menjaga harta manusia, khususnya kaum muslimin. Maka haram untuk kemudian diambil dengan cara yang batil, ya. Diambil dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya al-uqubah bil qat'i uqubatun muqarraratun. Ya, hukuman potong tangan ini merupakan hukuman yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kasus pencurian. Wa fihi annal qat'a rahmatun bil ummah wa bil janah. Ya, dan sebenarnya hukum potong tangan ini merupakan kasih sayang bagi umat manusia maupun orang-orang yang melakukannya, dan juga untuk para pelakunya. Ya, ini sebenarnya merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia secara umum dan juga kepada para pelakunya tadi. Ya, kepada para pelaku para pelaku pencurian tadi. Karena hal ini lebih terkait dengan umat manusia, tentunya hal ini akan menimbulkan suatu situasi yang kondusif, situasi yang aman, di mana manusia itu tidak
dia tidak bermudah-mudahan untuk mengambil harta orang lain karena dia tahu hukumannya berat. Ya, dia akan bisa dipotong tangannya. Ini hukuman yang berat sehingga manusia tidak bermudah-mudahan untuk mengambil harta orang lain. Baik, kemudian juga terkait dengan pelakunya yang sudah terlanjur melakukan pencurian. Maka ketika dipotong tangannya, maka ini hukum had ini bisa menjadi penggugur dosanya, dan kemudian kalau dia benar-benar bertaubat, maka dia tidak akan diazab kembali di akhirat. Ya, dia tidak akan diazab kembali di akhirat. Maka cukup dengan hukum had yang dia terima di dunia. Dan juga dalam pembahasan yang lebih rinci, yang lebih detail, ya, nanti ketika ada pencuri yang kemudian dipotong tangannya, nanti kemudian waliul amr, jadi pemimpin pemerintah kaum muslimin itu nanti wajib untuk menanggung biaya hidup dari orang tersebut kalau memang dengan dipotong tangannya kemudian dia tidak mampu untuk mencari penghidupan. Ya, jadi nanti ditanggung penghidupannya dari baitul mal. Ya, dari baitul mal kaum muslimin. Ya, Masya Allah. Jadi ini memang bukan berarti kemudian Islam menetapkan hukum-hukum yang berat, yang sadis, yang itu tidak berperi kemanusiaan. Ini sebagaimana yang disampaikan atau yang didengung-dengungkan oleh mereka orang-orang yang membenci Islam. Ya, padahal Islam itu benar-benar menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Taib. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini atau faedah berikutnya, wastadalla ba'dul fuqaha bi haditsil bab ala anna as-sariq idza quti'at yaduhu fa innahu la yajibu alaihi raddul masruq. Ya, sebagian ulama berpendapat, ya, sebagian ulama ahli fikih berpendapat dengan hadis ini bahwasannya seorang pencuri yang sudah dipotong tangannya maka dia tidak wajib untuk mengembalikan harta yang dia telah curi. Walakin haditsul bab mutlaq wa taqayyudu nam wa tuqayyiduhu baqiyatun nusus. Akan tetapi sebenarnya hadis ini, hadis yang disebutkan tadi itu masih bersifat mutlak, sedangkan nanti ada nas-nas yang lainnya yang mentakyid, yang mengikatnya. Ya, mengikatnya ada keadaan-keadaan yang lain yang disebutkan dalam nas-nas yang lainnya. Bukan berarti kemudian pencurinya tidak wajib untuk mengembalikan harta yang telah dia curi. Taib. Nah, itu yang bisa kita sebutkan faedahnya. Kemudian kita lanjut hadis yang kedua dari bab hadis sarakah ini. Yang hadis yang kedua disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqta'ul yadu fi rub'i dinarin fasa'idan. Ya. Ditetapkan hukum potong tangan itu ditetapkan hukum potong tangan pada harta yang dicuri senilai apabila harta tersebut senilai seperempat dinar. Ya, seperempat dinar atau lebih. Ya, seperempat dinar atau lebih. Baik, akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, maka tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, kalau di hadis sebelumnya disebutkan 3 dirham. Kemudian di hadis ini Rasulullah menyebutkan seperempat dinar. Ya, maka hadis ini kembali menegaskan bahwasanya ini batasan minimalnya. Ya, batasan minimalnya harta yang dicuri, kemudian kemudian setelahnya ditetapkan hukum potong tangan bagi pencurinya, yaitu minimal nilai barang tersebut adalah seperempat dinar atau 3 dirham. Ya, seperempat dinar atau tiga dirham. Ya, kalau dirupiahkan, ya, kalau saat ini satu dinar itu seberat 4,25 gram emas, ya. Jadi sekitar, kalau sekarang sekitar 4 juta rupiah. Itu satu dinar. Berarti kalau seperempat dinar, ya, seperempat dinar berarti sekitar 1 juta rupiah. Ya, jadi minimalnya itu sekitar 1 juta rupiah. Ya, nilai minimal dari barang yang dicuri. Baik. Ini kurang lebihnya segitu. Nah, kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, as-sariq yajibu iqamatu haqqil qat'i alaih. Ya, wajib untuk ditegakkan hukum had, potong tangan terhadap pencuri. Ya, pencuri yang mencuri mencuri harta yang mencapai nilainya minimalnya seperempat dinar. Baik. Kemudian yang kedua,
Faedah yang kedua, al-qat'u yakunu lil yad wa aslul yad fil lughah ma yafsilu bainal kaf was sa'id. Yang dipotong itu adalah tangan. Dan tangan di sini kalau aliyad, kata aliyadu, tangan, itu dalam bahasa kalau disebutkan tangan itu yang dimaksudkan adalah batasannya itu sampai pergelangan tangan. Ya, sampai pergelangan tangan. Jadi sampai batas antara telapak tangan dan lengan ya. Jadi pergelangan tangan. Jadi yang dipotong hanya sampai pergelangan tangan, enggak sampai lengan, enggak sampai siku ya. Jadi hanya sampai pergelangan tangan itu yang dipotong. Baik, dipotong sampai pergelangan tangan. Kemudian faedah berikutnya bayanun nisab alladzi tuqta' fihi al-aidi faman sarqa rubu'a dinarin fasa'idan wajaba qat'u yadihi. Ya, maka ini hadis ini juga menjelaskan nisab batasan minimal ya dari harta yang dicuri yang dengannya ditegakkan hukum potong tangan yaitu 1/4 dinar atau disebutkan pada hadis sebelumnya 3 dirham. Ya, maka lebih dari itu tentunya lebih layak lagi untuk dipotong tangannya. Kemudian faedah yang terakhir bayanu anna sarakah kabiratun minal kabair litarattubil haddi 'alaiha. Maka hadis ini menjelaskan, kembali menegaskan bahwasannya mencuri itu salah satu dosa besar. Kenapa bisa begitu? Karena berkonsekuensi ditegakkannya hukum had. Karena berkonsekuensi atau memiliki konsekuensi ditegakkannya hukum had. Jadi setiap perbuatan dosa yang di situ ada hukum had khusus yang ditegakkan di dunia, maka itu termasuk dosa besar. Ya, itu termasuk dosa besar. Thayyib. Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang insyaallah kita bisa pelajari pada halaqah hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada halaqah selanjutnya. Nanti setelah selesai kita dari pembahasan Kitabul Hudud, nanti insyaallah kita akan ulangan dari Kitabul Qisas sampai Kitabul Hudud insyaallah taala. Tapi kita selesaikan dulu beberapa hadis yang tersisa dari Kitabul Hudud ini. Ya, jadi dari bab haddis sarakah dan juga nanti masih ada bab haddil khamr. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.